Perang sarung awalnya adalah candaan sepulang sholat berjamaah. Ya, terpicu diantaranya paparan medsos hingga pengabaian, permainan pun bergeser jadi aksi kekerasan. Pecah di sejumlah daerah, bukan lagi hanya candaan sepulang sholat berjamaah. Perang sarung bermetaforsa menjadi aksi beresiko bahaya, penuh amarah. Pelaku hampir sebuah remaja tangguh usia sekolah. Malam dan dini hari jadi waktu rawan perang sarung berlangsung. Miris tak sedikit pelaku yang bukan hanya sengaja cari keributan, tapi juga merekam dan mengunggah aksi tawuran. Juga miris sebab tawuran yang belakangan ramai berkedok perang sarung, belakangan pun disebut sedang tren di media sosial. Remaja tanggung mengunggahnya sebagai aksi jago-jagoan, layaknya sedang main game alias permainan. Bahkan mengunggah pula senjata-senjata, tak lain berupa sarung yang sudah dimodifikasi dengan benda keras ataupun tajam disebut andalannya. Tragis, fenomena lagi-lagi tak jarang sebabkan korban cedera bahkan jiwa. Bermetaforsa jadi kamuflase masalah sosial yang juga bagai tak ada ujungnya, tawuran. Awalnya perang sarung sekedar candaan, dilakukan oleh anak-anak dan remaja sepulang sholat berjamaah di masjid atau musola. Perang sarung permainan berubah jadi aksi kekerasan, salah satunya disebut tak lepas paparan media sosial. Yang memicu kelompok yang tengah mencari jati diri dan punya jiwa bersaing tinggi ini terpancing berkompetisi, terpicu ujuk diri atau juga tertantang dan tersulut emosi. Ini kan sekarang kebetulan aja toh Ramadan, orang-orang keluar pakai sarung, tapi substansi yang perlu dilihat bukan perang sarungnya sebetulnya. Substansi yang perlu dilihat itu ledakan kekerasannya. Dalam konteks itu kita kehilangan keluarga tinggal situasi yang secara formal orang bertempat tinggal ikut ibu bapaknya, tapi sekedar sebagai tempat gitu. Tapi dia sendiri di dalam rumah sebagai keluarga, dia warga internet, dia netizen, dia warga global, dan tontonan yang memicu adrenalin itu orang menjadi ketagihan ya, sehingga perlu ruang-ruang tertentu untuk memperlihatkan ekspresi ketagihan dia dengan cara-cara. Nah, tadi itu kembali salah satunya variannya adalah perang sarung tadi. Sementara secara umum kalangan remaja beragam tanggapi fenomena ini. Setahu saya sih kalau perang sarung tuh biasanya anak-anak yang habis taraweh gitu ya, biasanya kan menggunakan sarung gitu. Ya biasanya anak-anak tuh ngumpul, biasanya bercanda-bercanda aja sih. Sarung kayak di kuel-kuel gitu buat jadi kayak ibaratnya senjata gitu, saling sabet-sabetan lah ibaratnya. Kalau perang sarung sih menurut saya itu permainan anak-anak yang ekstrim yang nggak boleh dilakuin sama anak-anak sebiasa mungkin sih. Pokoknya itu sarungnya dibikin kayak pecut gitu sih. Tahu sih kayak perang yang sarungnya itu ujungnya diikat, terus saling perang satu sama lain. Ramean biasanya. Biasanya untuk apa? Kalau tujuannya sih saya nggak tahu ya, soalnya saya nggak pernah. Tapi mungkin untuk ya seru-seruan aja mungkin. Banyak banget di jalanan mas. Jadi kayak anak kecil gitu yang pas mau taraweh tapi nggak jadi taraweh gitu, kayak bolos taraweh malah jadi perang sarung sama yang lain gitu. Perang sarung itu tuh kayak misalnya tuh dijadiin bahan mainan doang, tapi tiba-tiba dijadiin kayak bahaya buat gitu, nyabutnya kayak kenceng-kencengan, padahal mah cuman happy-happyan doang, kayak ketawa-ketawa doang gitu. Kalau saya sih belum pernah ya, soalnya saya diwanti-wanti mulu sama orang tua saya. Perang sarung mungkin dulu sih waktu kecil sih, sama teman-teman sekomplek aja paling. Biasa kayak seru-seruan aja habis tarawih gitu kan, ya kejar-kejaran, sambil-sambilan sarung gitu aja sih. Penyebab tawuran, kalau yang saya tahu sih biasanya ya ada yang antar komplek, ada yang antar desa, ada yang antar kubu juga golongan. Penyebabnya tuh kalau nggak perselisihan masalah internal atau nggak eksternal. Internal itu kayak misalnya sekolah kita lagi lewat gitu, terus kayak dikata-katain gitu. Nah, dikata-katain itu
malah jadi sensitif, kita malah jadi ngajak tawuran gitu, kayak sini ayo tawuran aja gitu. Sarung hanya salah satu benda dan momen yang jadi kamuflase. Tanpa penegakan hukum dan aturan, pengawasan juga perhatian. Benda ataupun momen lainnya pun dengan mudah dapat memercik aksi beresiko bahaya lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.